Film berlatarkan di tahun 1945, yang dimana Perang Dunia Kedua sedang berlangsung. Pesta sedang dilakukan di sebuah kota kecil di St. Helens, di kota Inggris. Namun mengalami dampak dari peperangan tersebut. Orang-orang berlarian, ketakutan. Pria ini bernama Bert Trautmann. Dia seorang tentara Jerman, atau kita sebut tentara Nazi di tahun itu. Yang dimana di tahun itu mereka sedang menyerang kota Inggris. Namun penyerangan itu gagal total, dan banyak rekan dari Trautmann akhirnya tewas. Para tahanan yang tersisa dikumpulkan di sebuah camp yang bernama Pow Camp di kota Leicester, Inggris. Di camp tersebut, Trautmann berkenalan dengan seorang tahanan yang bernama Hudson. Suatu pagi, Kapten Smith, kapten yang menjaga camp tersebut, memanggil Trautmann ke ruangannya. Nah, di ruangan ini Kapten Smith mempertanyakan kenapa Trautmann memiliki sebuah medali Iron Cross, yang dimana tidak semua tentara Jerman atau tentara Nazi memilikinya. Namun Trautmann hanya diam. Karena diamnya Trautmann, maka Kapten Smith memberikan dia tugas untuk membersihkan toilet. Trautmann mengerjakannya tanpa banyak mengeluh. Saat dia bekerja, dia melihat rekan-rekan tahanannya bermain bola. Akhirnya dia memiliki sebuah ide, dan idenya itu disampaikan kepada temannya yang bernama Hudson tadi untuk melakukan sebuah taruhan dengan tahanan yang sedang bermain bola di lapangan, yaitu sebuah penalti, yang dimana apabila mereka berhasil mencetak gol ke gawang Trautmann, maka akan dibayar dengan rokok. Sebelum penalti, Trautmann sedikit teralihkan dengan kedatangan wanita cantik yang bernama Margaret bersama ayahnya. Akhirnya taruhan pun dilakukan. Semua penendang dari tahanan ditepisnya. Dengan terampil, Trautmann berhasil menjaga gawang tersebut, dan pria ini bernama Jack. Jack memperhatikan kualitas dan kemampuan Trautmann dalam menjaga gawang, dan dia mengagumi kemampuan Trautmann. Karena tidak ada yang berhasil membobol gawang Trautmann, akhirnya Hudson menawarkan siapa yang mau menendang, dan siapa sangka Margaret tertarik, dan dia mengajukan diri untuk ikut bertaruh dan memberikan rokoknya kepada Hudson. Namun sangat disayangkan, sebelum momen itu terjadi, kegaduhan pun tak bisa dihindari. Para pria, para tahanan heboh karena ada wanita di sana. Akhirnya Kapten Smith yang mengetahui hal tersebut menghentikan kegiatan tersebut dan mengusir semua tahanan untuk kembali bekerja. Di suatu sore di mana terlihat Margaret sedang berpesta bersama teman-temannya, dan terlihat pula Jack sedang bersih tegang dengan seseorang. Di mana di pagi harinya Jack pergi ke suatu tempat yang dimana kita mengetahui bahwa dia mendatangi camp, dan dia menyogok Kapten Smith dengan sekotak cerutu agar bisa meminjam Trautmann. Di momen ini, Trautmann akhirnya berpapasan langsung dengan Jack. Sebuah pertanyaan yang aneh muncul di benaknya. Kenapa aku dipanggil? Akhirnya Jack membawa Trautmann ke sebuah tempat, dan dia berkata, "Kau mau tetap di camp atau menjadi kiper di timku?" Akhirnya Trautmann pun setuju. Trautmann diperkenalkan ke dalam tim, yang dimana dia menjadi kiper amatir di pertandingan tersebut. Karena kualitasnya semua orang kagum, dan
tim dari Jack, yaitu Saint Helen, akhirnya menang. Jack begitu bahagia, namun tidak bagi Trotman, karena tidak ada yang didapatkannya. Akhirnya Trotman pun mengambil rokok dari Jack dengan tersenyum bahagia. Jack yang menyadari rokoknya hilang akhirnya murka. Sesampainya di rumah, kemenangan timnya tidak disambut baik oleh Margaret maupun istrinya. Terlihat jelas Margaret begitu marah. Di suatu pagi, terlihat Jack sedang membawa Trotman ke sebuah tempat yang dimana itu adalah tokonya Jack. Di momen itu terlihat Margaret begitu marah karena Jack membawa seorang tentara Nazi ke dalam keluarga mereka. Di momen ini Jack mempermainkan Trotman. Hari-hari dilalui oleh Trotman dengan bekerja di tempatnya Jack. Di momen ini pun terlihat Margaret masih marah atau tidak suka dengan kehadiran Trotman. Trotman yang tidak mau ambil pusing akhirnya membuat sesuatu untuk adiknya Margaret. Dengan tegas, dengan gigih, dengan rajin, akhirnya hadiah tersebut pun selesai. Dan Margaret memperhatikan. Di momen-momen ini Margaret mulai memperhatikan Trotman. Dan di hari itu ada momen di mana Margaret dan Trotman menangkap sebuah burung yang lepas dari kandang. Terlihat keduanya tertawa lepas. Suatu malam terlihat para tahanan dikumpulkan di suatu tempat, yang dimana momen itu mereka menyaksikan sebuah acara dan terlihat jelas wajah-wajah para tahanan begitu sedih karena video yang diputar adalah video mengenai kekejaman para tentara Nazi terhadap tentara sekutu, yang dimana semua tahanan termenung tak terkecuali Bert, yang dimana suatu saat dia melihat rekan sesama tentara Nazi akan menembak seorang anak kecil karena sebuah bola, dan Kapten Smith hanya terdiam melihat perubahan sikap dari para tahanan. Di akhir pekan kembali Bert bermain bola. Di pekan tersebut dia menari-nari di atas lapangan, dan semua tim begitu emosi melihatnya. Namun tidak bagi Margaret. Margaret tersipu malu melihatnya. Billy yang sebagai kapten tim pun sangat kesal. Namun Margaret begitu bahagia melihatnya. Kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Saat Bert ada di camp, dia kaget melihat temannya tewas gantung diri, yang dimana kejadian tersebut adalah efek dari video yang ditayangkan oleh Kapten Smith kepada mereka, yang dimana video itu adalah momen dimana para tahanan akan dibebaskan dan akan dipulangkan ke Jerman. Oh, thanks a lot. Thank you. Suatu sore, mendengar kabar itu, Margaret, Jack sangat emosi. Terutama Margaret yang mengira Bert akan pulang ke Jerman. Namun siapa sangka di hari itu Bert kembali, dan Bert disambut hangat oleh keluarga Jack, istri maupun ibunya. Di momen itu terlihat jelas Margaret menyimpan sebuah rasa. Di akhir pekan pertandingan terakhir, Bert bersama Saint Helen, yang dimana ternyata pelatih dari Manchester City hadir menonton pertandingan tersebut. Pertandingan tersebut begitu meriah, menegangkan. Siapa sangka pertandingan itu dimenangkan oleh Saint Helen dengan skor 3-1. Kemenangan itu membuat pelatih dari Manchester City akhirnya menyamperi Bert, dan sebuah perbincangan terjadi. Bert
ditawari menjadi kiper utama di Manchester City. Karena kemenangan itu, para pemain dari St. Helens akhirnya mengadakan sebuah pesta. Dan di momen inilah Bert berani mengajak Margaret untuk berdansa. Dan dia mengungkapkan isi hatinya. Di hari terakhir, akhirnya Bert memberanikan diri untuk berbicara kepada Jack untuk melamar Margaret. Syukur dia diterima, dan Bert akhirnya menikah dengan Margaret. Di tahun 1949 di kota Manchester, di mana setelah menikah akhirnya Bert Trotman dikenalkan sebagai kiper utama Manchester City dalam sesi wawancaranya. Namun wawancaranya tersebut berlangsung kurang baik karena para wartawan mempertanyakan kepemilikan Iron Cross dari seorang Bert Trotman. Margaret yang mengetahuinya pun sangat shock mengapa Trotman tidak mengatakannya. Pelatih dari Manchester City pun akhirnya mengakhiri acara tersebut. Dalam jalanan pulang, terlihat Margaret begitu marah terhadap Trotman. Berita tersebut akhirnya menyebar di kota Manchester. Para pendukung dari Manchester yang berasal dari para orang-orang Yahudi menolak. Namun di tim Manchester City, kapten yang bernama Eric berbicara, kita ini tim bola, tidak ada perang di dalam tim kita. Yang ada kita bersatu untuk kemenangan. Dalam pertandingan perdananya, Bert dihina. Semua protes akan kehadirannya dan mengusirnya untuk kembali ke Jerman. Bert begitu frustasi. Di suatu malam, Jack memberanikan diri untuk datang ke acara perkumpulan Yahudi, yang dimana Margaret berkata, saya adalah Margaret Trotman dan saya istrinya Bert Trotman. Dan dia begitu marah karena orang-orang menghinanya. Namun mereka diusir. Perjuangan Trotman tidak sampai di situ. Dia tetap tampil begitu brilian. Dengan profesional, dia menjaga gawang Manchester City. Akhirnya ketua perkumpulan Yahudi yang bernama Alexander Altman menuliskan sebuah surat terbuka untuk memaafkan Trotman. Perjalanan Trotman pun dimulai. Di tahun 1951, Trotman akhirnya memiliki seorang anak. Segala kebahagiaan memenuhi keluarganya. Di tahun 1956, Manchester City berhasil melaju ke final Piala FA, yang dimana akan berhadapan dengan Birmingham City. Momen kebahagiaan tersebut dimeriahkan bersama pelatih, staf, pemain, pendukung. Tak luput, Trotman juga memeriahkan kemenangan tersebut bersama keluarga kecilnya. To
typical scenes of the vast crowd arriving at Wembley. Officials to bring their fans to London's Wembley Stadium. Her Majesty the Queen went down with the Duke and Princess. Hari di mana Piala FA dimulai, para pemain begitu antusias. Para penonton, supporter, tim, staff, dan keluarga kecil dari Trotman. Semua begitu berbahagia. Pertandingan itu berlangsung dengan sengit, yang dimana terutama bagi Trotman, seorang anak yang terakhir yang menjadi seorang tentara, tahanan, dan kini menjadi pemain profesional. Pertandingan Piala FA begitu sengit. Di babak pertama mereka imbang 1-1. Namun saat memasuki babak kedua, Manchester City kembali mengungguli Birmingham dengan skor 3-1. Dyson flicks it over to Johnston. Johnston runs, he's going to make a break for it. And he scores! Goal! Amazing. Just look at the grin on Bobby Johnston's face. The Man City fans going wild. Fantastic. Absolutely wonderful. A great... Namun di menit-menit akhir pertandingan, sebuah kejadian yang tak terduga terjadi, di mana Trotman mengalami cedera. Dia berbenturan dengan Murphy, striker dari Birmingham City. Lehernya patah. Namun perjuangan Trotman hingga pertandingan berakhir pun yang membuat dia menjadi seorang legenda. Dia tidak menyerah. Semua penonton, panitia, pemain, staff begitu takut, begitu syok melihat kondisi Trotman. Dengan tertatih-tatih, dia tetap bermain hingga menit akhir. Perjuangan Trotman untuk menjaga gawang Manchester City dari kebobolan akhirnya membuahkan hasil. Manchester City juara FA di tahun itu, dan dia mendapatkan gelar The Man of the Match. Momen ini membuahkan sebuah tragedi, di mana Trotman akhirnya dirawat karena cedera yang didapatnya tadi. Dan momen ini pun menambah kesedihannya, karena di tahun yang sama anaknya meninggal. Momen dimana yang harusnya bahagia menjadi sebuah kesedihan yang mendalam bagi Trotman, Margaret, Jack, dan keluarganya. Terutama untuk Margaret yang begitu merasa kehilangan, merasa begitu syok, sampai Margaret pun sangat depresi. Suatu pagi, Trotman mendatangi makam dari anaknya, yang dimana ternyata Kapten Smith ada di sana. Dia begitu kaget, mengapa Kapten Smith ada di sini? Ternyata Kapten Smith mengunjungi makam dari anak dan istrinya, yang dimana makamnya tersebut ada di samping dari makam Trotman. Dan dia berkata kepada Trotman, tetaplah bermain untuk anakmu dan untuk anakku dan istriku. Margaret terbuai
dalam kesedihan, dan Troutman pun berkata, "Ini adalah kesalahan yang dulu ku perbuat, dan sekarang kembali kepada diriku." Dan Troutman pun akhirnya kembali bermain untuk Manchester City, dan dia masuk dalam nominasi pemain non-Inggris Player of the Year dan beberapa penghargaan lainnya dari Inggris maupun Jerman atas usahanya menyatukan dua negara melalui sepak bola. Ini adalah istri Troutman bernama Margaret. Dia meninggal di tahun 1980. Dan ini adalah Troutman. Dia meninggal di tahun 2013. Film berakhir. Apabila ada kekurangan, berkenan untuk menulis di kolom komentar. See you next video.